Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Yuli Prasani dari kelas F NPM 21510202449 Prodi Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Muhminatul Hasimi ME SY. Di sini saya akan mereview jurnal tentang penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran untuk mengembangkan bacaan Al-Quran atau ilmu tajwid. Bisa saya dapatkan kesimpulannya, metode pelaksanaan yang digunakan adalah penyuluhan dan pengajaran terhadap anak-anak panti asuhan Mizan Amanah tentang penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran untuk mengembangkan bacaan Al-Quran itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan ini berbasis offline dan online yang dilakukan di panti asuhan Mizan Amanah dan di Google Meet dengan jumlah peserta 17 orang. Baik, ada beberapa metode yang dilakukan, yaitu yang pertama, diskusi kelompok terkait teknik kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kedua, melakukan persiapan yang diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan dengan pemberian materi dan pengajaran yang dilakukan kelompok agar dapat membaca dan menulis Al-Quran. Dan yang keempat, melakukan tes kemampuan kepada anak panti untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta setelah diberikan pengajaran dan pemberian materi. Belajar Al-Quran adalah suatu kewajiban setiap umat Islam, begitu pula mengajarkannya. Menjadikan anak-anak dapat belajar Al-Quran dimulai semenjak kecil dengan kewajiban orang tuanya masing-masing. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran Al-Quran sejak dini kepada anak-anak muslim, akan dapat menunjang perkembangan jiwanya sesuai dengan nilai Islam demi terbentuknya kepribadian muslim yang diharapkan. Ismail 2021. Dalam mengukur keberhasilan yang baik dalam pembelajaran ilmu tajwid ataupun pembelajaran yang lain, yaitu bisa dilakukan dengan melihat perkembangan dan perubahan setelah dilakukan proses kegiatan belajar mengajar. Jika orang yang belajar memiliki pengetahuan yang lebih baik setelah menerima pembelajaran, maka pembelajaran dapat dikatakan berhasil. Jika tetap pada pengetahuan awal seperti sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan, maka dikatakan tidak berhasil. Kusuma 2020. Hasil kegiatan penerapan ilmu tajwid tersebut dalam pembelajaran Al-Quran menjadikan para anak-anak panti mengetahui bacaan Al-Quran yang dilakukan. Instrumen yang digunakan meliputi observasi langsung dari proses evaluasi yang dilakukan melalui tes sebelum dan sesudah kegiatan, serta pengamatan langsung selama kegiatan diperoleh. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, 80% peserta dalam penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran untuk mengembangkan bacaan Al-Quran yang disampaikan. Kedua, 80% peserta penyuluhan berpartisipasi secara efektif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai banyaknya anak yang aktif dan berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok. Dan yang ketiga, 80% peserta penyuluhan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Tajwid adalah memperbaiki atau memperindah mengucapkan setiap huruf dengan makhrajnya atau tempat keluarnya, serta memberikan hak atau mustahak dari sifat-sifatnya. Ilmu tajwid adalah salah satu komponen materi yang terdapat dalam materi pendidikan agama Islam yang diberikan pada setiap tingkatan sekolah. Materi ini berhubungan dengan keterampilan membaca Al-Quran, di mana dalam ilmu tajwid menjelaskan cara membaca bacaan dalam Al-Quran sehingga pelafalan dan hukumnya bacaan dapat dibaca dengan benar. Dengan kaidahnya, secara kumulatifnya dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang review jurnal mata kuliah Qiraatul Quran tentang penerapan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran untuk mengembangkan bacaan Al-Quran atau ilmu tajwid. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.